Penemuan makam kuno bernuansa Islam di wilayah Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumedep, Madura, Jawa Timur menghebohkan warga sekitar. Makam yang sudah berumur ratusan tahun ini berada di Bukit Pal atau perbatasan Desa Batang-Batang Laok dan Desa Batang-Batang Daya. Belum terungkap asal-usul dan siapa saja yang ada di pemakaman kuno yang luas lahannya sekitar setengah hektar tak bertuan ini. Penemuan makam yang memiliki seni ukir Islam berlanggam Madura dan sebagian besar bermotif Jawa berasal dari mimpi salah seorang warga setempat, bahwa di lokasi ini ada makam waliullah yang perlu dibersihkan. Mimpi itu menjadi kenyataan. 3 nisan berlanggam Madura dengan menggunakan gunungan batu kumbung ditemukan pertama kali. Nisan berlanggam Madura ini diperkirakan yang tertua dibanding dengan nisan lainnya yang berjajar ke arah barat. Kalau yang di bagian barat, itu kalau di bagian barat itu mengidentifikasi Maduranya susah, karena ciri-cirinya sudah mencerminkan kayak pengaruh dari Jawa kayak Demak, Toloyo, kemudian gaya Mataram yang di sana. Nah, kalau yang di bagian deretan sini, ini Maduranya kuat. Buktinya apa? Kita lihat di sini banyak ini ya. Gunungan ini kan salah satu ciri khas identitas makam-makam kuno yang ada di wilayah Madura. Itu, dan ini sudah jelas pada masa, bukan pada masa masuknya Islam ya, tapi sudah pada masa perkembangan Islam. Karena sudah mulai menggunakan motif floral, tanaman, motif sulur-sulur. Yang pasti ya, pola penggunaan gunungan itu kan sudah menunjukkan bahwa itu bukan makamnya orang biasa. Jadi ada stratifikasi sosial dan lapisan paling atas biasanya. Nah, tingkat kerumitan itu akan berpengaruh terhadap tokoh yang meninggal. Jadi biasanya semakin terhormat, pola ragam hiasnya biasanya akan semakin rumit. Angka tahun nama biasanya pasti ada. Kecuali makam-makam yang sudah dibuatkan cungkup. Maka kalau sudah dibuatkan cungkup, itu dia tidak akan diberi keterangan pada nisannya, jarang. Tapi orang sudah tahu karena lazim, oh ini cungkupnya tokoh siapa. Ya, kalau bukit sebagai makam kan memang ini ya, sudah tradisi sejak lama. Dan itu dipakai yang berkesinambungan, itu namanya kontinuitas budaya kan. Jadi sudah muncul konsepsi atau keyakinan bahwa tempat yang tinggi itu adalah tempat yang suci, dekat dengan sang penguasa. Maka tradisi-tradisi itu terus berlanjut hingga pada masa Islam pun itu masih mengadopsi gaya-gaya seperti itu. Jadi ini misalnya ada nggak sih keturunan bangsawan atau kampung Raden, itu pasti nanti ada kaitannya dengan situ. Yang paling banyak sih kalau di sisi bagian barat itu yang menggunakan batu yang keras itu, curiganya itu batu gunung, itu gaya-gayanya pengaruh Jawa. Tanda-tandanya kan ada motif kurawal, itu kan gaya-gaya Demak Troloyo kan. Cuman pada perkembangan seni di zaman modern masih ada yang mengadopsi gaya-gaya seperti itu. Dan semuanya kan orientasinya memang kalau dikaitkan dengan religi tujuannya baik kan. Berharap kehidupan di masa yang akan datang itu akan lebih baik, lebih sempurna. Orientasinya tarikan ke belakangnya seperti itu. Berkembang gaya-gaya nisan seperti itu. Kalau pada tahun 1700 biasanya dipahatkan pada nisannya. Nah, nanti pada perkembangan berikutnya itu menyamping, bukan ada pada nisannya tetapi ada pada sisi kiri dan kanan nisan. Jadi yang kita lihat tadi kan dia sudah menjadi ornamentasi batu nisan tetapi di luarnya. Kalau yang lama biasanya dia akan include, jadi batu nisan terus kurawalnya ada di dalam biasanya. Nah, karena kita lihat tadi gayanya pada perkembangan berikutnya kurawalnya itu munculnya di sini, samping kiri dan kanan. Jadi perkembangan seninya setelah, jadi pasca Mataram Islam. Kalau dilihat dari struktur sosial, itu yang menggunakan gunungan pasti makam tokoh-tokoh penguasa di era tersebut. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan urutan atau tingkatan keagamaan, itu biasanya digunakan oleh tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh spiritual, dan itu biasanya pola ragam hiasnya lebih rumit bila dibandingkan dengan penguasa di bidang pemerintahan. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi misalnya ini makam prajurit, kemudian ini makam panglima. Itu kalau dilihat dari nisannya tidak bisa, tetapi bisa dilihat dari struktur peletakannya.
biasanya semakin menyendiri itu pangkat atau jabatannya semakin tinggi. Kalau dia di bawah berarti dia istilahnya mungkin ya kelas prajurit ataupun mungkin ya kelas letnan lah kalau dalam pemimpinan. Tapi kalau sudah pangkatnya semakin tinggi, dia akan semakin naik. Jadi pola tata letak itu ada dua, ada yang sentralistik, jadi semakin ke tengah itu semakin suci, namun ada yang semakin ke belakang itu semakin suci. Pembersihan dan pencarian makam kuno terus dilakukan oleh warga, hingga akhirnya puluhan nisan yang sudah tertimbun tanah kembali ditemukan. Dari batu nisan yang motif Jawanya sangat kuat, ada yang bertuliskan Arab Pegon. 2 nisan di antara puluhan batu nisan terdapat angka huruf Arab yang diperkirakan menunjukkan tahun, yakni 1231 dan 1382. Namun sulit untuk diurai apakah tahun Hijriah, Masehi atau tahun Saka. Sejumlah nama pada batu nisan dengan bertuliskan Arab Pegon belum ada yang mampu mengurainya. Hanya saja salah satu batu nisan ada yang bertuliskan 2 kalimat syahadat.